Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan kembali atau istilahnya yaitu refreshment materi tentang sosial budaya. Dan di materi kali ini, di video kali ini saya akan menerangkan tentang materi manusia peradaban dan manusia nilai moral dan hukum. Kita langsung saja untuk materinya. Yang pertama ini manusia dan peradaban. Nah, manusia dan peradaban. Peradaban dapat didefinisikan sebagai seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup aspek kehidupan, baik fisik, misalkan ada bangunan, lalu jalan, maupun non-fisik, yaitu nilai-nilai dan tatanan. Lalu ada juga definisi dari peradaban menurut beberapa ahli. Di sini saya akan mencontohkan ada dua ahli yang mendefinisikan peradaban, yaitu Huntington mengemukakan bahwa peradaban adalah sebuah identitas terluas dari budaya yang teridentifikasi melalui dalam unsur-unsur objektif secara umum. Kemudian menurut Kuncana Ningrat, yaitu bagian-bagian halus yang indah seperti seni. Lalu yang berikutnya adalah ada 9 peradaban besar dunia saat ini, yaitu yang pertama ada peradaban barat atau yang sering disebut juga dengan peradaban lama. Biasanya kalau peradaban barat ini berpusatnya itu di Eropa Barat, terus ada juga yang di Amerika Utara, kemudian Australia. Kemudian ada peradaban Amerika Latin yang dipengaruhi oleh agama Katolik dan menyebar di negara-negara Amerika Selatan. Jadi misalkan saja di daerah di negara Brazil, negara Paraguay, Uruguay dan sebagainya, Argentina, itu kebanyakan mereka adalah memeluk agama Katolik dan persebarannya juga disebarkan oleh bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol, sehingga banyak sekali negara-negara di Amerika Latin menggunakan bahasa resminya yaitu bahasa Spanyol dan juga bahasa Portugal atau Portugis. Kemudian kalau peradaban Muslim atau yang disebut juga dengan peradaban Islam, itu pusatnya ada di Timur Tengah. Timur Tengah yang pasti ada di Mekah. Kemudian ada juga Afrika Utara, ya, seperti contohnya negara Mesir, Tunisia, Maroko dan sebagainya. Kemudian ada peradaban Hindu di India, ada peradaban Buddha di Mongolia, peradaban Jepang, terus peradaban Cina, dan peradaban Ortodok yang berada di bekas wilayah Yugoslavia. Ortodok itu kayak sebuah agama Kristen, tapi Kristennya itu gereja Ortodoks gitu. Nah, dinamika perubahan global. Nah, peradaban lahir dari tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan dan mengolah alam sebagai tantangan guna mencukupi kebutuhan dan kelestarian dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Nah, selain itu, dinamika peradaban juga terkait dengan majunya ilmu dan teknologi. Ini ada tertuang dalam bukunya The Third Wave tahun 81. Menurut Alvin Toffler menyatakan bahwa ada gelombang perubahan peradaban manusia itu mengalami 3 fase. Yang pertama itu gelombang pertama disebut juga dengan peradaban teknologi pertanian yang berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Jadi pada waktu ini tuh juga bisa dikenal juga dengan revolusi hijau. Pada fase ini itu manusia menemukan dan mengaplikasikan teknologi pertanian. Terus pertaniannya itu terbatas pada pengelolaan lahan-lahan untuk mencakup kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Yang kedua yang disebut juga dengan peradaban teknologi industri yang berlangsung mulai 1500 sebelum Masehi sampai 1970 Masehi. Di sini itu ditemukannya revolusi industri yang
dimulai atau diprakarsai oleh negara-negara barat, yang dimulainya itu di negara Inggris. Jadi pada waktu itu James Watt yang penemu mesin uap itu yang pertama kali menemukan bahwa mesin itu bisa bekerja atau menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan taraf hidup untuk lebih baik lagi bagaimana gitu. Jadinya bisa untuk memajukan dalam hal produksinya itu bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi pada waktu itu penggunaan mesin-mesinnya seperti ada mesin uap, terus mesin pemintal dalam pemintal untuk benang menjadi kain dalam industri garment, dan lainnya itu bisa memajukan kehidupan masyarakat di Eropa pada masa itu, pada tahun antara 1500 sebelum Masehi sampai 1970 Masehi, sehingga dan akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Kemudian yang ketiga adalah peradaban ketiga, atau sering disebut juga dengan peradaban informasi, yang berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Ini maksudnya itu memunculkan kehidupan masyarakat dunia yang dikenal dengan istilahnya itu the global village atau kampung global. Jadi diperkirakan, setahu saya yang saya baca itu di artikel, diperkirakan pada era yang peradaban ketiga atau gelombang ketiga ini bisa mencapai puncaknya itu pada 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Jadi tapi ini juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang menghilangkan sekat-sekat antar bangsa, sehingga kemajuannya itu teknologi dan informasinya itu bisa berkembang secara pesat. Nah, kemudian berikutnya adalah problematika peradaban global dalam kehidupan manusia. Ada dua dari efek globalisasi, baik efek positif maupun efek negatif. Kalau efek positif, yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak bisa diragukan lagi, karena kita bisa dengan informasi dan teknologi kita bisa memperoleh informasi-informasi dari berbagai dunia hanya dengan satu genggaman. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam berbagai bidang seperti perpindahan barang, jasa, bahkan manusia. Kemudian kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Sedangkan efek negatif dari globalisasi yaitu mudahnya masuk budaya dari luar yang mungkin akan mengancam budaya bangsa. Contohnya, misalkan kalau zaman sekarang budaya K-pop masuk ke Indonesia, jadi anak-anak muda sekarang lebih mengutamakan untuk K-popnya daripada budaya sendiri, mungkin ada yang lupa seperti itu. Lalu eksploitasi alam dan sumber daya lainnya, kemudian munculnya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme. Nah, hedonisme itu maksudnya pandangan hidup yang menganggap bahwa orang yang akan menjadi bahagia itu dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin, dan untuk menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Pokoknya istilahnya tuh dia pengen bahagia dengan mencari kebahagiaannya sendiri gitu. Kemudian terjadinya dehumanisasi karena lebih banyak menggunakan mesin teknologi. Jadi dehumanisasi itu jadi perilaku atau prosesnya itu merendahkan seseorang dan hal lainnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu materi manusia, nilai, moral, dan hukum. Di sini hakikat nilai dan moralnya, nilai selalu berkenaan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nilai merupakan suatu hal yang diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya baik, sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan dan mengejar nilai. Kemudian ada dua pendapat mengenai nilai, ada pandangan objektivisme, kemudian yang kedua yaitu pandangan subjektivisme. Jadi pandangan objektivisme ini alirannya berpendapat bahwa nilai itu objektif. Nilai itu objektif.
ada pada setiap individu sesuatu. Tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang diciptakan tanpa nilai. Jadi maksudnya itu segala sesuatu hal yang di dunia ini tuh memiliki nilai dan bernilai bagi manusia. Hanya saja itu maksudnya terkadang manusia tidak atau belum mengetahui nilai dari objek tersebut. Kemudian yang kedua, pandangan subjektivisme. Aliran ini berpendapat sebaliknya, bahwa nilai suatu objek melekat pada subjek yang menilainya. Objek memiliki nilai sebab subjek yang memberikan nilainya. Contohnya dalam hal ini misalkan kalau saya mencontohkan, itu ada seseorang misalkan kayak zaman dulu kan ada musafir. Dan musafir tersebut tuh kehausan di tengah padang pasir, dan tentunya kan jika menemukan setetes air itu akan memberikan nilai yang sangat bernilai seperti itu. Jadi dia itu membutuhkan sebuah objek yang melekat pada subjek tersebut. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan moral? Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, manner, mores, atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti juga akhlak, atau dalam bahasa Arab, kesusilaan, keetika, perangai, tingkah laku, dan lain-lain. Sedangkan dalam bahasa Yunani, moral disebut sebagai ethos atau etika, yang berarti ajaran yang berkaitan dengan baik atau buruk yang dapat diterima oleh masyarakat terkait tingkah laku, perbuatan, kewajiban, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi 3, yaitu ada nilai logika, nilai etika, dan juga nilai estetika. Nilai logika yaitu nilai yang berhubungan dengan benar atau salah. Nilai ini berkaitan dengan hal yang dapat dikatakan benar menurut akal sehat. Contohnya misalkan kalau di mata pelajaran matematika dulu kan ada namanya logika. Nah, logikanya itu kayak ada negasi, ada dan sebagainya itu. Misalkan yang A itu semua makhluk hidup pasti mati. Lalu yang pernyataan yang berikutnya, ayam adalah makhluk hidup. Jadi kesimpulannya apa? Ayam berarti apa? Ayam kan makhluk hidup, berarti ayam pasti mati. Nah, itu logikanya seperti itu. Lalu yang kedua, nilai etika, yaitu nilai yang berhubungan dengan baik atau buruk. Jadinya itu merujuk pada tingkah laku manusianya itu dapat diberi penilaian oleh manusia. Maksudnya seperti itu. Contohnya misalkan si A adalah anak yang sopan, terus dia itu selalu menundukkan, bila berjalan itu selalu menunduk di depan orang yang dianggapnya lebih tua. Terus maka masyarakat yang melihat si A itu akan menilai bahwa si A ini anak yang beretika baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang indah atau jelek. Misalkan contohnya contohnya misalkan ada sebuah pameran misalkan pameran galeri seni dari karya para seniman lokal maupun mancanegara. Nah, itu kan hasil karyanya itu terlihat semuanya indah dan akan menuai banyak pujian dari pengamat maupun penikmat seni dan juga masyarakat yang mengunjungi pameran tersebut. Nah, itu jadi maksud dari nilai estetika seperti itu. Selanjutnya, apa itu yang disebut dengan norma? Norma ini saya nulis adalah perwujudan dari nilai, dan dalam setiap norma pasti terkandung nilai di dalamnya, sehingga nilai juga sekaligus menjadi sumber dari adanya sebuah norma. Norma atau kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma diperuntukkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, dan juga aman.
Nah, di sini saya menjelaskan ada 4 jenis norma di dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah norma agama. Norma agama, kemudian ada norma norma moral atau kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan, dan juga norma hukum. Kita lanjut norma agama. Jadi norma agama itu ya istilahnya itu aturan atau yang berisi perintah atau larangan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan pelanggarannya itu, kalau pelanggaran dari norma agama itu akan mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Contohnya misalkan ada seseorang yang melakukan pencurian, dan tentunya itu akan mendapat hukuman. Itu di akhirat nanti akan mendapat hukuman, tapi di dunia pun akan dikenakan sanksi jika mereka tertangkap. Nah, seperti itu. Lalu kemudian norma moral atau kesusilaan. Jadi norma itu merupakan norma hidup dalam masyarakat yang dianggap sebagai peraturan, lalu dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari. Pelanggarannya juga akan mendapatkan sanksi juga. Misalkan contohnya contohnya misalkan ada seorang anak atau si A itu berbuat tidak baik pada orang tuanya. Suatu hari pasti dia itu akan merasakan penyesalan yang teramat sangat, atau akan menyesal di kemudian harinya. Dan tidak hanya dengan penyesalan juga, tapi di masyarakat akan mendapat celaan atas perbuatan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan adalah seperangkat kebiasaan yang berlaku sehari-hari dalam suatu kelompok masyarakat. Contohnya misalkan misalkan di daerah daerah Jogja ya. Di daerah Jogja itu masyarakatnya akan menunjukkan jempolnya untuk menunjukkan arah ketika mempersilakan tamu masuk. Jadi misalkan kalian ke hotel atau ke daerah mana saja di Jogja pasti begitu. Dia akan menggunakan jempolnya untuk menunjukkan arah, misalkan arahnya ke kanan, jadi jempolnya ke arah ke kanan, atau mempersilakan tamu masuk. Dan ini di sana tuh merupakan bentuk kesopanan yang berlaku. Namun tindakan ini tentunya tidak berlaku untuk di daerah lain. Jadi di daerah Semarang atau Kudus itu mungkin beda lagi dengan yang di Jogja. Lalu norma hukum ini juga berkaitan dengan hukum itu sendiri yang muncul karena adanya hukum yang berlaku. Nah, ini ada hukum sebagai norma. Jadi kan tadi sudah diuraikan sebelumnya bahwa hukum merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma hukum memiliki perbedaan dengan ketiga norma lainnya, yaitu ada norma hukum berasal dari luar diri manusia yang berasal dari pihak yang berwenang seperti kekuasaan atau lembaga pemerintah. Kemudian yang kedua, norma hukum berpasangan dengan sanksi pidana yang berupa pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak berkaitan dengan sanksi pidana secara fisik. Yang ketiga, pemberian sanksi pidana itu dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang. Selanjutnya, problematika nilai, moral, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini ada dua, yaitu pelanggaran etika dan juga pelanggaran hukum. Pelanggaran etika yaitu biasanya menggunakan kode etik, yaitu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku. Di sini ada masyarakat dengan profesi tertentu yang diikat oleh kode etik. Misalkan ada kode etik dokter, perawat, wartawan, guru, dosen, dan lain sebagainya. Lalu maksudnya dibuat kode etik itu untuk apa? Jadi kode etik ini sengaja dibuat itu agar agar setiap profesi tersebut dengan sadar dan bertanggung jawab itu bisa istilahnya itu menjalankan profesinya dengan tidak melanggar etika yang berlaku di dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan pekerjaannya. Contohnya misalkan saja
seorang dokter ya, misalkan saya mencontohkan sendiri, seorang dokter diminta untuk menjaga rahasia terkait dengan pasiennya. Terus misalkan saja dengan contoh lagi wartawan ya, wartawan itu yang mementingkan nilai-nilai moral ya, nilai moral ketika dia menulis berita dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu pelanggaran hukum. Hukum berisi perintah dan juga larangan. Hukum dengan tegas menguraikan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk tegaknya hukum dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas kita sebagai warga negara. Terima kasih, video kali ini sudah selesai. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham lagi mengenai materi manusia dan peradaban serta materi manusia, nilai, norma dan moral dan juga hukum. Nah, ini pertemuan kita untuk minggu depan. Kita libur dulu karena Bapak Ibu dosen mau ada KKL ke Bandung selama 3 hari. Jadi untuk minggu depannya kita libur dulu, dan untuk minggu depannya lagi Sabtu depan tanggal 22 bentar tak buka kalender dulu, 22 Januari kita masuk secara offline tatap muka, dan nanti saya akan kasih kasus-kasus, nanti dikerjakan bareng-bareng, lalu kita cocokkan bareng-bareng bagaimana kasus tersebut yang berhubungan dengan sosial budaya juga. Karena apa? Karena tanggal 24 kalian itu sudah UAS, sudah ujian akhir semester, jadi dimohon dipersiapkan dengan baik, dan semoga saja dengan UAS itu kalian bisa mendapatkan nilai baik-baik. Dan jika ada pertanyaan masih belum jelas atau yang saya terangkan juga belum jelas, bisa misalkan kalian WA saya juga bisa, ataupun lewat email juga bisa, atau di komentar juga bisa. Baik, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, semoga kalian sukses selalu.